Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan tentunya dalam keadaan semangat. Ya. Dan tak lupa pula tolong sampaikan kepada ayah dan bunda ucapan terima kasih Ustadz atas bantuan ayah dan bunda di rumah yang selalu tidak pernah lupa mengingatkan kalian untuk mengikuti pembelajaran tiap hari di jaringan atau di portal siswa yang kalian miliki. Ya. Baik, hari ini kita masih membahas tentang kaidah kebahasaan. Ya. Kemarin Sabtu kita sudah mulai dengan mengenal atau berkenalan dengan apa itu kaidah kebahasaan, ya, serta fungsi dan tujuannya. Nah, kali ini kita belajar kaidah kebahasaan dari cerita binatang fabel, ya. Baik, selanjutnya menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda. Ya, sebenarnya ini di buku paket kalian masing-masing sudah ada. Ustadz hanya mencoba mengulas ya kepada kalian agar kalian lebih jelas lagi. Nah, silakan kalian cermati teks yang ada di layar kalian saat ini, ya. Nah, di sini ada teks yang berbunyi, kali ini kamu akan berlatih mengenali struktur teks fabel atau legenda. Struktur merupakan unsur yang saling melengkapi dan memperkokoh antar bagian sehingga cerita dalam teks saling berhubungan dan mendukung. Ya. Nah, kali ini Ustadz jelaskan dulu ya seperti apa struktur dari fabel, ya, struktur dari teks fabel atau legenda. Nah, yang dikenali dulu adalah struktur dalam teks fabel atau legenda, ya, di mana terdiri dari abstrak, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Namun terkadang tidak semua bagian struktur tersebut disampaikan pada fabel. Ya, jadi kelima ya, 1, 2, 3, 4, dan 5 ini belum tentu semuanya terdapat dalam fabel. Ya. Unsur yang inti adalah orientasi, komplikasi, dan koda. Ya, jadi minimal ya struktur fabel itu ada orientasi, komplikasi, dan koda. Nah, maka di sini disebutkan unsur yang inti. Ya, kalau lengkapnya itu tadi ada abstrak, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, silakan atau mari kita perhatikan struktur uh, kebahasaan teks fabel. Ya, baik di sini ada struktur. Ya, di sebelah struktur ada kalimat dalam teks. Nah, teks ini ada di buku kalian ya yang belum dalam keadaan dikelompokkan berdasarkan abstrak, orientasi, komplikasi, resolusi, dan kodanya. Ya, kalau yang utuhnya ada di buku kalian di bagian depan, ya. Nah, di sini ada abstrak. Apa itu abstrak? Ada yang tahu? Ya. Abstrak adalah bagian yang berisi ringkasan kisah. Ya, abstrak adalah bagian yang berisi ringkasan kisah. Nah, di sini diceritakan tentang kisah dua sahabat sudah seharusnya saling menolong, seperti yang dilakukan oleh kuda dan rubah pada cerita ini. Nah, ini ringkasannya. Kemudian orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah bagian yang berisi pengenalan, misalnya tokoh dan latar. Nah, itu pengertian dari orientasi. Maka
kalian perhatikan pada kelompok ini dikisahkan seorang petani memiliki seekor kuda yang sudah tua. Ketika masih muda, kuda itu banyak membantu petani. Maka di sini tokohnya ada siapa saja? Ada seorang petani dan seekor kuda. Berikutnya komplikasi, bagian yang ditandai dengan munculnya konflik. Ya, maka silakan kalian kenali dulu ya pada bagian komplikasi. Tapi kini ia dianggap hanya membebani petani. Pergilah dan jangan kembali sebelum kau lebih kuat dari singa, usir petani. Kuda pergi dengan sedih. Di sebuah hutan, kuda bertemu Rubah. Kau nampak sedih sekali, tanya Rubah. Aku diusir tuanku, padahal sewaktu muda aku bekerja keras untuknya. Dia hanya mau menerimaku jika aku lebih kuat dari singa. Keluh kuda. Nah, bagian yang ditandai dengan munculnya konflik. Di sini terdapat konflik. Ya, konflik antara siapa? Antara kuda dengan petani. Ya, bagian konfliknya di mana letak? Nah, silakan diperhatikan. Kata pergilah dan jangan kembali sebelum kau lebih kuat dari singa. Ya, tentu konflik itu permasalahan. Permasalahannya apa? Di sini kuda diusir oleh petani. Ya, kemudian sedih. Nah, disitulah konfliknya. Ya, yang dinamakan konflik tentu ada pertengkaran, biasanya perselisihan. Ya, yang efeknya kemudian apa? Marah, sedih. Nah, di sini letak komplikasi atau apa bagian yang ditandai dengan munculnya konflik. Selanjutnya ada resolusi. Kenapa ini ada dua resolusi, Tat? Nah, kita kenali dulu. Ya, silakan cermati. Resolusi adalah bagian yang ditandai dengan konflik yang mulai mengalami penyelesaian. Ya, kenapa ada dua? Yang pertama adalah penyelesaian antara kuda dengan si Rubah. Yang kedua, penyelesaian antara kuda dengan si petani. Maka di sini ada dua resolusi. Kemudian ada koda di bagian terakhir. Nah, koda ini apa? Koda adalah bagian yang berisi pesan moral atau amanat. Nah, sahabat sejati akan memberikan jalan keluar terbaik dari setiap masalah yang sedang dihadapi. Nah, ini adalah bagian koda, ya, bagian yang berisi pesan moral atau amanat. Baik anak-anak semua, penjelasan Ustadz tentang struktur kebahasaan dari cerita binatang fabel, Ustadz kira cukup mudah, cukup bisa dipahami ya. Nah, untuk berikutnya kita masuk pada tugas individu masing-masing. Ya, tugasnya kalian tulis tangan di buku tulis dan catat pertanyaan berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan abstrak? 2. Apa yang dimaksud dengan orientasi? 3. Apa yang dimaksud dengan komplikasi? 4. Apa yang dimaksud dengan resolusi? Dan yang kelima, apa yang dimaksud dengan koda? Itu tugas kalian masing-masing hari ini. Kalian tulis di buku tulis, kalian foto dan kirimkan ke bagian tugas yang terdapat di portal siswa kalian masing-masing. Jangan lupa untuk mengisi kehadiran hari ini, ya. Dan Ustadz akhiri pertemuan hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, jaga jarak. Salam untuk kedua ayah dan bunda. Sekian dulu dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.